Dengarkanlah introitus pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 16 ayat 7 hingga ke-8. Demikian firman Tuhan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang sekalian, di setiap waktu kita, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, baik di dalam suka maupun duka, kita memerlukan Tuhan. Lirik lagu him ini mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan dan kita pastinya mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan waktu. I need the every hour. Marilah kita menundukkan kepala kita. Kita mengakui akan segala keberdosaan dan salah kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau yang mengetahui seluruh isi hati, pikiran dan perasaan kami. Pada hari ini kami datang kepadamu agar terang-Mu yang suci tersebut masuk ke dalam seluk-beluk hati kami, menerangi setiap hati kami dan kehidupan kami yang masih tertutup oleh kegelapan akibat dosa kami yang terus-menerus membelenggu kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami layak menghadap di hadirat-Mu, Sang Pemilik hidup kami. Doa yang kurang sempurna ini
kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa, dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Menyadari akan ketidaklayakan menuntut kita untuk terus memperbarui diri di dalam pikiran dan sikap tingkah laku kita, senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Kita akan membacakannya bersama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang kurang sempurna bagi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ali Salim. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan Hormatilah Firman Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pada hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong pakai hamba-Mu Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya untuk bisa mempersiapkan, menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, berbicara karena kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema semester ini adalah sola scriptura sebenarnya. Dan salah satu poin yang penting di dalam sola scriptura itu adalah kenapa kita membela Alkitab kita. Nah, kalau kita bicara mengenai hal tersebut ya, kenapa kita membela Alkitab kita? Maka pertama-tama kita bisa melihat dari tujuan Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya pikir ini semua banyak yang sudah hafal pasti ya. Nah, hafalan kita masih kecil dari SD. Slide berikutnya ya. Oke. Segala tulisan yang diharapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini ada 4 hal kenapa Alkitab itu penting sekali. Yang pertama dikatakan untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenarannya. Pertanyaan begini, kalau sampai Alkitab itu salah, ya, bagaimana kita bisa menggunakan Alkitab untuk 4 hal ini? Bagaimana kita bisa menggunakan Alkitab untuk mengajar? Wong ajarannya aja salah.
Atau bagaimana untuk menyatakan kesalahan? Loh, isinya juga salah. Bagaimana untuk memperbaiki kelakuan? Loh, emangnya bisa ajaran salah memperbaiki kelakuan? Ya memang sih ada mungkin juga gitu, namanya keberdosaan manusia bisa saja itu ajarannya salah tapi bisa menghasilkan hal yang baik. Tapi bukankah jauh lebih baik kalau misalkan ajarannya benar ya, supaya bisa digunakan untuk memperbaiki kelakuan? Itu jauh lebih baik tentunya. Dan bagaimana bisa Alkitab itu digunakan untuk mendidik orang dalam kebenaran? Gimana bisa mendidik dalam kebenaran, orang ajarannya juga salah? Nah, contoh yang mungkin bisa kita lihat di dalam pengaplikasiannya gitu ya. Yesus itu tidak mati di kayu salib. Yang mati yang benar itu, yang mati di kayu salib itu adalah orang lain yang diserupakan. Nah, kalau ajaran ini benar, ya, maka berarti ajaran Alkitab salah kan? Bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Maka dampaknya adalah satu, dosa penebusan jadi salah, doktrin penebusan itu jadi salah. Karena Yesus tidak mati menggantikan kita. Itu doktrin penebusan. Yang kedua, ajaran Yesus mengenai anak domba Allah datang menebus dosa manusia jadi kacau. Yesus tidak menebus dosa manusia. Yang ketiga, doktrin keselamatan ada anugerah jadi berantakan juga. Karena Yesus tidak menanggung dosa manusia, jadi anugerah keselamatan tidak bisa diperoleh manusia dengan percaya kepada Yesus. Yang keempat kita bisa lihat lagi gitu. Yang terakhir kita bisa melihat bahwa melalui pengajaran bahwa Yesus tidak mati di salib, hanya orang yang diserupakan, maka kita bisa melihat doktrin penebusan kacau, ya, doktrin keselamatan kita jadi kacau. Ya, jadi satu kesalahan saja membawa dampak yang sangat besar, sangat vital bagi ajaran keselamatan atau doktrin keselamatan bagi orang Kristen. Itu sebabnya penting sekali gitu ya, Alkitab yang kita miliki itu adalah Alkitab yang benar. Alasan kedua, bisa masuk slide berikutnya, adalah kenapa kita harus membela Alkitab kita? Karena Alkitab itu adalah core belief daripada orang Kristen. Ya. Pertanyaannya misalkan contoh, dari mana kita tahu Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia, banyak yang percaya. Dari mana kita Yesus adalah nabi, banyak yang percaya. Dari mana kita tahu Yesus adalah Tuhan? Ya karena kita menyatakan hal tersebut. Dari mana kita tahu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus? Ya, ayat Alkitabnya ada kan, dan keselamatan tidak ada di dalam kolong langit kecuali di dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Kira-kira itulah, saya agak lupa ayatnya. Lalu dari mana kita tahu Allah itu Tritunggal? Dari pengajaran Alkitab jelas. Dari mana kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan? Ya, misalnya dari 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, dari Alkitab lagi. Dari mana kita tahu manusia itu adalah gambar Allah? Dari Kejadian 2. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari mana kita tahu ada akhir zaman? Dan siapa yang datang pada akhir zaman tersebut? Dari Alkitab lagi. Ya. Jadi kita bisa melihat tadi beberapa yang saya kutip itu core belief-nya orang Kristen, itu semua base berdasarkan Alkitab. Dan kalau pengalaman saya pribadi, kenapa saya bisa sampai ke dalam pemikiran bahwa Alkitab itu adalah core belief dari orang Kristen? Saya memperhatikan gitu, orang-orang Yahudi mempersembahkan domba. Tapi kalau kita lihat ajaran setan, itu kan mempersembahkan kambing. Mirip-mirip kan domba sama kambing. Ya. Lalu Kristen gunakan salib. Ajaran setan pakai salib tapi dibalik. Ya kan? Lalu orang Kristen minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Mereka juga minum darah. Ya kan? Nah, pertanyaan saya waktu itu ketika saya nonton film setan, itu semua gitu. Kok banyak kesamaan? Ya. Dari mana saya tahu bahwa Alkitab itu benar, Kristen itu benar. Kristen itu bukan ajaran setan. Ya, siapa tahu Yesus itu Lucifer putih, sedangkan di ajaran setan itu Lucifer hitam. Kan ada kan ya, pesulap merah, pesulap biru. Ya kan? Siapa tahu gitu loh. Ya. Saya sampai mikir-mikir gitu, jangan-jangan
ini Yesus itu jangan-jangan kayak Lucifer gitu. Kita dibohongin semua orang Kristen. Kan? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa epistemologi orang Kristen itu jelas sebenarnya dibangun dari dasar Alkitab. Dari mana kita tahu ini, dari mana kita percaya ini, itu semua epistemologinya itu dari Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu sampai salah, maka gugurlah semua ajaran kekristenan. Itu sebabnya kenapa di dalam kita berbicara mengenai sola scriptura, hanya kita harus mulai dengan pernyataan bahwa Alkitab itu benar. Kita harus bela hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membela kitab kita. Bisa, ya, oke. Ada 3 hal yang saya mau ungkapkan di dalam khotbah kali ini. Ada 3 hal bagaimana kita membela kitab kita. Yang pertama dengan mempelajari Bible difficulties, kesulitan kitab, lalu kemudian melihat cara berpikir orang lain dan melakukan apologetika. Ya, saya tidak mulai dengan apologetika dulu, itu terakhir. Ya, tapi mulai dari yang pertama, mempelajari Bible difficulties atau kesulitan-kesulitan di dalam Alkitab. Ya, ada banyak ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi, kontroversi. Ya, dan kalau kita membaca ayat tadi itu jelas ya bisa membuat kita bingung, bisa membuat iman kita itu jadi tergoyah. Apalagi kalau ayat-ayat itu dipakai oleh polemikus Muslim ya untuk menjatuhkan kredibilitas dalam Alkitab. Contoh misalkan kita bisa lihat di next slide berikutnya. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa kalau Adam pada saat kamu memakannya maka kamu akan mati. Ya, itu perkataan Tuhan kepada Adam kan. Tapi ketika Adam dan Hawa enggak mati tuh. Masih hidup sampai 900 tahun lebih lah. Ya, saya lupa ingatnya berapa gitu ya. Oke. Berarti Alkitab salah dong. Ya. Lalu berikutnya, mana mungkin dinosaurus yang gitu besar masuk Batra Nuh. Ini hebat sekali gitu ya. Ini ngaco nih, Alkitab pasti nggak benar ini. Terus Alkitab ngajarin bohong loh. Buktinya Rahab ketika berbohong melindungi 2 pengintai, 2 mata-mata orang Israel, diberkati Tuhan tuh. Berarti boleh dong bohong. Ya. Lalu kemudian Yudas itu matinya kenapa? Kalau kita baca di Matius 27 ayat 5 sama sama Kisah Rasul 1 ayat 18, beda. Satu mati gantung bunuh diri, satu mati jatuh perutnya terbelah. Jadi yang mana yang benar? Ya, ini kan kontradiksi. Ya. Lalu kemudian Yesus mengajarkan untuk kita membenci orang tua kita, Lukas 14 ayat 26. Loh, bagian firman Tuhan 10 hukum mengatakan kita harus menghormati ayah dan ibu kita di dalam Keluaran 20 ayat 12. Jadi ajaran Yesus itu bertentangan sama hukum Taurat dong sebenarnya. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi gitu, bagaimana ada berapa banyak sih malaikat di dalam kubur Yesus setelah Yesus dibangkitkan? Di dalam Matius 28 ayat 2 dikatakan ada 1 malaikat. Lalu di dalam Lukas 24 ayat 4 dan Yohanes 20 ayat 12 itu ada 2. Loh, jadi yang benar 1 atau 2? Nah kan ini kan buktinya kan Alkitab kita kontradiksi kan. Alkitab kamu tuh orang Kristen tuh kontradiksi. Lihat tuh. Catatannya aja di Injil aja Matius 28 sama Lukas 24 sama Yohanes 20 tuh bisa beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dengan membela kitab, maka jauh lebih baik kita mulai dengan mempelajari Bible difficulties dulu. Penting sekali kita mengetahui ada problem-problem atau ayat-ayat yang kelihatannya sangat membingungkan kita sebelum kita kemudian nanti berhadapan dengan mereka ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan kita untuk mempelajari satu bagian buku ini ya, The Hard Saying of the Bible. Beberapa tadi ayat-ayat itu saya ambil dari bagian ini ya. Di dalam buku ini ada 500 ayat-ayat yang susah dan membingungkan yang dijawab oleh penulis ya. Nah, dengan kita belajar ya, mempelajari ada begitu banyak ayat-ayat sulit di dalam Alkitab, maka kita nggak akan gampang menyatakan bahwa Alkitab itu kontradiksi ya. Karena dengan kita membaca ini kita sadar nanti, oh iya, ada perbedaan historis sebenarnya, ada perbedaan budaya.
dan ada perbedaan linguistik, ya. Dan itu pendekatan tiga hal tersebut, historical, budaya, linguistik, itu berusaha menjelaskan kenapa ayat-ayat ini kelihatannya kontradiksi, kenapa ini sulit. Jadi kelihatannya, jadi dengan kita mempelajari itu, kita tahu bahwa ini ternyata sebenarnya bisa diselesaikan dan tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa ada masalah? Ya karena kita nggak ngerti historisnya, kita nggak ngerti budayanya, atau kemudian secara linguistik kita bisa tahu bahwa itu sebenarnya tidak bertentangan. Contohnya misalkan gitu ya, pada hari engkau makannya, maka hari itu juga kamu mati. Ya. Itu problemnya muncul adalah kenapa? Kita bacanya secara harafiah, oh hari memakannya maka mati. Ya, lalu ada yang menjelaskan, iya manusia sudah mati secara rohani, itu sama seperti kipas angin yang dicabut begitu. Masih berputar kan, tapi sebenarnya sudah mati listriknya. Nah itu salah satu penjelasan yang bisa digunakan. Tapi kalau kita membaca secara linguistiknya, itu sebenarnya suatu idioms daripada Ibrani. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Itu sebenarnya idioms yang mengatakan, sepasti kamu memakannya, pasti kamu mati. Jadi suatu idiom sebenarnya. Jadi pada saat kamu makan, pasti kamu mati. Cuman memang nggak disebutkan harinya kapan. Tapi itu sebenarnya suatu idioms, suatu ungkapan yang kalau kita mempelajari di dalam bahasa aslinya, kita tahu bahwa ini sebenarnya secara linguistik bisa dijelaskan. Lalu hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk membela iman kita adalah kita jangan terjebak di dalam cara berpikir mereka, orang-orang yang polemikus Muslim. Next slide please. Misalkan contoh yang paling sering digunakan adalah di mana ayat Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kalau kita ikutin cara berpikirnya, maka kita akan cari dari Kejadian sampai Wahyu ayat Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan." Ya, kamu cari setengah mati itu susah begitu. Lalu kata sembahlah aku juga nggak ada. Ya, kamu nggak akan bisa dapat itu. Ya. Cari, nggak ada ayat yang tulis begitu. Nah kalau kita ngikutin cara berpikir seperti itu, ya kita terjebak. Nah bagaimana kemudian kita bisa menghindari jebakan hal ini? Ya, itu dengan kita berpikir dari konsep berpikirnya orang Kristen. Ya. Kita misal lihat di dalam slide berikutnya ya. Ada banyak cara sebenarnya menyatakan akulah Tuhan. Sembahlah aku, ya. Itu sama seperti banyak cara menyatakan cinta, ya. Kasih bunga, walaupun nggak say I love you, tapi dikasih bunga, ya. Atau kalau di dalam itu satu lagi, Dek, mau mampir ikut bonceng saya, Dok, mau nggak? Gitu, ya. Itu salah satu contoh menyatakan itu. Jadi kita bisa melihat di sini sebenarnya ada banyak cara untuk Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita bisa lihat Tuhan Yesus menghapuskan dosa orang lain. Itu ada di dalam Markus pasal ke-22 ayat 5 sampai ke-8. Saya bacakan buat kita sekalian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi di dalam tradisi budaya jelas sebenarnya orang yang menyatakan dosamu diampuni itu sama dengan orang yang menyatakan dirinya Tuhan. Jadi di dalam konteksnya jelas kelihatan ya di dalam budaya ya. Lalu yang kedua, dari mana Yesus mengatakan Dia itu Tuhan? Tuhan Yesus mengaku bahwa sebelum Abraham jadi kamu sudah ada. Dari Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertanyaannya kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu mau mengambil batu melempari Tuhan Yesus? Ya, kita tahu salah satu lempari batu itu adalah karena berzina. Tapi kasus ini kan jelas bukan berzina.
Karena Yesus dengan mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, menyatakan bahwa dia itu Tuhan, dia itu sudah ada. Ya. Makanya mereka marah dan mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Berikutnya lagi kita bisa melihat ya, Tuhan Yesus itu menyediakan hari Sabat dan menyatakan Allah adalah Bapaknya. Di dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 18, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kita bisa lihat banyak sekali perkataan-perkataannya Tuhan Yesus yang menyebabkan orang Yahudi itu marah dan mau membunuh Yesus karena menganggap diri sebagai Tuhan. Ya. Tidak perlu sampai ada Tuhan Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, nggak perlu. Kalimat seperti ini pun orang di saat itu di dalam konteks mereka satu, mereka sadar Yesus mengatakan aku ini Tuhan. Lalu kemudian kita bisa lihat selanjutnya, Yesus menyebut dirinya dengan gelar Mesias, anak Allah atau anak manusia. Di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam, kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Ya. Kan kalau orang-orang polemus bilang, loh ini Yesus nggak ngomong kok dia Tuhan. Ya. Cuman Yesus jawabnya, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Mereka mengatakan, itu akan mengatakan, loh ini Yesus pakai istilah anak manusia kok bukan anak Allah. Kalau anak manusia kan berarti manusia. Ya. Padahal kita tahu ketika Tuhan Yesus mengutip kata anak manusia ini, itu dia refer dari kitab Daniel yang menunjukkan Mesias yang merupakan adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat dari konteksnya jelas sebenarnya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi, sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi jelas kita melihat di sini bahwa imam besar melihat bahwa Tuhan Yesus menghujat Tuhan dengan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi nggak perlu lagi kami butuh saksi, langsung tinggal dieksekusi sebenarnya hukumannya. Lalu adakah Tuhan Yesus kemudian mengatakan sembahlah aku? Kita lihat di slide berikutnya, jelas sebenarnya Tuhan Yesus menerima penyembahan orang lain kepada dirinya. Ya. Kita tahu malaikat itu bahkan tidak mau menerima penyembahan manusia, tapi Tuhan Yesus mau. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Kita bisa melihat di sini Yesus menerima penyembahan daripada Thomas. Jadi sekali lagi jangan terjebak di dalam cara para berpikir orang lain, khususnya para polemikus. Ya. Tidak perlu ada pengakuan verbal dari Tuhan, ya, secara eksplisit mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Enggak perlu hal itu. Ya. Cukup sebenarnya dengan ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kita bisa lihat Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atau misalkan yang lain, menurut Islam itu wahyu itu adalah kopi dari kekekalan, karena itu tidak boleh ada kesalahan, ya, atau perbedaan. Maka menurut mereka adalah jumlah malaikat di Matius 28 ayat 2 yang mengatakan cuma satu, dan Lukas 24 ayat keempat dan Yohanes 20 ayat 2 berkata 2, maka kitab-kitab Injil ini kontradiksi. Nah, tidak mungkin dong wahyu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Isa itu berkontradiksi. Kok bisa beda? Ya. Ini di dalam cara berpikirnya mereka, dan kita harus membawa mereka jangan berpikir dari kacamata seperti itu, karena di dalam kekristenan wahyu itu ada inspirasi Tuhan kepada para penulis, bukan dikte, bukan percis apa kopi yang dari atas lalu kemudian ditulis oleh penulis Alkitab, bukan. Ya. Jadi memang di dalam kita balik ke doktrin Alkitab berarti ya. Memang di dalam penulisan Alkitab itu Tuhan memberikan inspirasi kepada para penulis, lalu para penulis menulis berdasarkan pandangan mereka sendiri, gaya bahasa mereka sendiri, cara mereka sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan Matius, Lukas dan Yohanes itu berbeda, itu sebenarnya karena
ada perbedaan waktu, satu mencatat di bagian yang mana ya sebelum peristiwa yang ini, lalu peristiwa selanjutnya yang lain mencatat di bagian peristiwa selanjutnya. Jadi sebabnya kenapa malaikat itu satu atau dua tidak jadi masalah sebenarnya. Oke, itu hal yang kedua yang kita bisa lakukan ketika kita membela Alkitab, yaitu dengan tidak menggunakan pola berpikir dari polemikus, tapi kita kembali kepada cara berpikirnya orang Kristen. Baru yang terakhir adalah mempelajari apologetika. Ya, saya tidak taruh ini bagian awal sekali lagi. Ya. Tapi ini bagian yang terakhir sebenarnya. Ya. Ya. Apologetika itu sebenarnya perlu kita pelajari setelah kita menguasai doktrin dan hermeneutik. Ya, baru kita bisa mengaplikasikan apologetika. Ya. Lalu kita bisa lihat ya. Kita juga mesti ngerti epistemologi juga. Bagaimana kita tahu bahwa yang kita tahu itu adalah yang benar. Nah, itu kan epistemologi. Jadi sebenarnya apologetika itu gabungan dari 4 hal ini. Kita menggunakan logika kita menguasai doktrin-doktrin kita mengerti hermeneutik bagaimana menafsirkan itu sesuai dengan konteks latar belakang budaya saat itu, ya. Lalu kemudian bagaimana kita kemudian dari argumen-argumen yang ada mana yang paling benar. Itu epistemologi. Itu adalah konsep daripada kita mempelajari apologetika. Dan yang penting juga di dalam apologetika adalah kita tahu argumen dasar dari seseorang kenapa mereka menolak atau mengajukan suatu argumen. Saya berikan contoh, misalkan di sini adalah slide selanjutnya. Orang-orang Muslim mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah pada abad 7 mengubah ayat yang berbicara tentang rasul Islam yang ada di Taurat. Jadi menurut mereka ada sebenarnya Nabi Muhammad itu di dalam Taurat. Ya, tapi kemudian oleh orang-orang Yahudi itu dihapus dari Taurat. Nah, kalau kita sudah tahu basic di sini, baru kemudian kita jelaskan gitu ya. Kita berikan sanggahan-sanggahannya. Sanggahannya sebenarnya gampang gitu. Kan dibilang pada abad ke-7 orang-orang Yahudi di Madinah merubah Taurat. Nah, maka cara yang paling gampang untuk membuktikan ini adalah apakah benar dokumen-dokumen sebelum abad 7 itu mengajarkan bahwa memang ada Muhammad di situ. Ya kan? Itu aja basicnya. Jadi kita compare aja naskah-naskah abad ke-7 dan sesudahnya sama naskah sebelum abad ke-7, apakah sama atau enggak? Kalau sama berarti sebenarnya argumennya itu dengan sendirinya gagal. Nah, kita punya beberapa fakta ya. Kita punya naskah Laut Mati yang ditulis dari abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Ini naskah yang termasuk yang paling kuno ya. Selain Masoretic, teks Masoretic itu abad tahun 1000. Jadi kita balik jauh banget ya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir pun naskah ini sudah ditulis ya. Lalu ada Codex Alexandrianus ditulis pada abad ke-5. Ya. Tadi ingat ya, tadi kan abad ke-7 kan, ini abad ke-5. Lalu Codex Sinaiticus ditulis pada pertengahan abad ke-4, yaitu 3 abad sebelum ada Islam. Nah, kalau kita membaca di compare Codex Alexandrianus, Codex Sinaiticus sama kemudian naskah Laut Mati dengan naskah yang kita miliki sekarang aja ya, itu enggak ada perbedaan. Jadi dokumen-dokumen yang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu itu tidak pernah menyinggung mengenai rasul Islam. Jadi jelas sebenarnya tujuan pengubahan pada abad ke-7 itu jelas tidak benar. Nah, saya harap dari 3 hal ini kita bisa mulai ya belajar. Mungkin nanti di dalam banyak hal ketika kita ditanya bagaimana kita menjawab ya tadi kembali. Mulailah dengan yang pertama, mempelajarilah ayat-ayat sulit di dalam Alkitab. Ya. Jangan belajar yang gampang-gampang saja. Ya, belajar yang enak-enak gitu ya. Tantangan kita banyak ya, kadang-kadang kita tanya yang susah-susah ya. Ya, lalu kemudian juga jangan terjebak di dalam cara berpikir mereka. Yang terakhir kita belajar apologetika.
Nah, saya itu mau menutup firman Tuhan pada hari ini dari kutipan yang saya ambil dari seorang yang bernama R.C. Sproul. Ya. Dia mengatakan sebagai berikut. I think the greatest weakness in the church today is that almost no one believes that God invests His power in the Bible. Saya percaya kelemahan terbesar di dalam gereja saat ini adalah almost itu berarti hampir semua tidak percaya bahwa Tuhan menginvestasikan kekuatannya itu di dalam Alkitab. Everyone is looking for power in a program, in a methodology, in a technique, in anything and everything but that is which God has placed it, His word. Ya. Orang-orang mencari power itu ya, di dalam program, sebuah metodologi, sebuah teknik atau apapun yang lain yang dimana Tuhan tidak menaruhnya, yaitu di dalam firman-Nya. He alone has the power to change lives for eternity, and that power is focused on the scripture. Dia sendiri telah menaruh kuasa untuk mengubah hidup orang supaya masuk ke dalam kekekalan, dan kuasanya itu berfokus pada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kalau kita melihat, ya, kita membela Alkitab karena Tuhan menggunakan Alkitab untuk mengubah hidup manusia. Kita lihat di dalam kisah hidup Agustinus, dia berubah setelah dia membaca firman. Banyak orang-orang yang percaya kemudian firman kepada Tuhan karena mereka membaca Alkitab. Dan kemudian kita juga mempelajari dari 2 Timotius 3 ayat tadi ya, 3 ayat 16, bahwa Alkitab itu memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tahu Tuhan menggunakan Alkitab untuk menguasai gerejanya, ada power, ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Pertanyaan saya yang paling sederhana adalah, apakah kita mau baca firman Tuhan setiap hari? Yang saya paling sedih dari GKT itu adalah, masih juga syarat jadi seorang hamba Tuhan itu adalah baca Alkitab setiap hari. Ya. Kalau kalian nggak dibiasakan diri dari sekarang baca Alkitab setiap hari, saya mau tanya, kamu punya ngandalin apa? Mau ngandalin metodologi, ngandalin program. Oh, gereja ini programnya bagus, kita adopsi. Oh, metodologinya kayak begini, kita harus ikutin ini gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya ada itu semua di dalam Alkitab. Kuasa Tuhan itu mengalir ketika kita membaca firman Tuhan dan kita menerangkan firman Tuhan. Dan itu punya power luar biasa ketika kita kemudian mengucapkan hal tersebut. Ya. Kita tahu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, apa yang dia lakukan? Dia menggunakan ada tertulis, kemudian ya, dia jelaskan firman Tuhan, dia pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ada kuasa sebenarnya di dalam firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalian ini masih baca Alkitab setiap hari atau tidak? Ya, saya berharap gitu ya, jangan sampai kemudian ada lagi gitu laporan dari bapak atau ibu asrama, oh ini laporan baca Alkitabnya copy and paste. Ya. Kalau kalian masih seperti itu, sebaiknya saran saya adalah jangan jadi orang Kristen. Bahkan syarat membaca firman Tuhan setiap hari itu bukan syarat jadi seorang hamba Tuhan, itu syarat jadi orang Kristen. Kalau kalian siapa tidak bisa memenuhi itu, lebih baik mundur aja. Ya, itu syarat jadi orang Kristen loh. Kamu bilang kamu mencintai Tuhan, kok nggak mau baca suratnya? Ya kan? Kalau kamu mencintai seseorang, setiap kali di message di WA pasti mau baca kan? Ya sekarang mungkin nggak banyak yang tulis surat cinta gitu. Kalau kamu ditulisin surat cinta, pasti kamu baca. Ya mungkin pagi ini dibaca, siang dibaca, sore dibaca lagi gitu ya. Nah, ini ada kok sebenarnya. Bagaimana kita hal itu? Mau nggak kita baca? Apalagi firman Tuhan ini jelas memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, segala macam, Tuhan memberitahukan kehendaknya melalui firman Tuhan. Dan yang paling penting juga adalah
Kalau kamu sudah melakukan hal ini, sudah membaca firman Tuhan sekarang rutin, ya, belajarlah membela firman Tuhan. Karena ini sekali lagi power yang Tuhan berikan kepada manusia. Kadang-kadang kita di dalam menginjili kita nggak bisa maju lebih ya, udah mentok, nggak bisa maju lagi gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Suruh mereka, dorong mereka baca firman Tuhan. Ya, kalau perlu kasih Alkitab kita gitu, ya, kepada mereka, biar mereka baca sendiri, dan biar Tuhan yang menggerakkan ya mereka. Setelah mereka membaca firman Tuhan itu yang akan mendorong mereka supaya mereka kemudian percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang menurunkan firman-Nya, menurunkan kehendak-Nya, memberitahukan kepada kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus meneladani Tuhan, bagaimana kami harus menjalankan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan di dalam kehidupan kami masih kadang-kadang pergumulan kami muncul adalah ketika kami tidak membaca firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa membangun di dalam kehidupan kami di asrama ini. Sebelum kami terjun di dalam ladang pelayanan Tuhan, sebelum kami meninggalkan teman-teman kami Tuhan dan mulai fight sendiri Tuhan, dengan kami mempelajari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh memberikan kekuatan makanan rohani bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk boleh menyadari bahwa ada begitu banyak kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengalahkan penggodaan, pencobaan daripada iblis Tuhan dengan menggunakan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami boleh pandai memakai firman Tuhan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kami secara pribadi Tuhan. Juga kebutuhan-kebutuhan daripada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mungkin mereka membutuhkan firman Tuhan, mereka cemas, mereka sedih, mereka takut Tuhan. Mereka membutuhkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah selalu mengasihi mereka. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa mahir menggunakan firman Tuhan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Dan yang terpenting lagi Tuhan, bagaimana kami juga bisa menggunakan firman Tuhan untuk membela ajaran-ajaran kekristenan, core belief daripada iman kami Tuhan, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kami. Tuhan, tolong sertai kami Tuhan, kami mahasiswa yang masih berada di tempat ini, dan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mencintai firman Tuhan, menggalinya setiap hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah percaya dan mengaku imannya, marilah kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan doakan untuk Sekolah Tinggi Teologi LTA, baik donatur yang membantu dan menolong kita dalam berlangsungnya kehidupan kita di asrama dan di tempat ini. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, kiranya setiap pemimpin dan pejabat agar dapat selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan jujur dan benar. Mari kita bersatu di dalam doa dan saya akan memimpinnya dalam doa. Bapa yang penuh pengasih dan penyayang, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat memanjatkan doa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi LTA, baik donatur yang tergerak hatinya untuk membantu dan menolong setiap kami,
dalam masa-masa kami mungkin di tempat ini, untuk kebutuhan dan setiap tenaga kerja yang Engkau berikan di tempat ini. Tuhan berkati setiap mereka dan pakai mereka agar menjadi berkat. Juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam lindungan kasih-Mu, Engkau memberkati setiap orang-orang yang terpilih menjadi pejabat, pemerintah, dan pemimpin di tempat ini, di bangsa dan negara kami Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih lagi agar mereka dapat menjalankan setiap halnya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Berkati juga setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan kami bisa merefleksikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan khotbah yang berarti kita menjaga firman Tuhan bukan hanya dalam perkataan kita saja, tetapi di dalam tindakan kita. Kita menghidupi firman Tuhan layaknya kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan tadi, kita telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, dan kita memberikannya dengan penuh kasih. Mari kita nyanyikan Bangkitlah bagi Yesus, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, inilah ungkapan syukur kami, dan terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan. Pakailah persembahan ini sebagai alat-Mu demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap kami, mungkin yang belum bisa memberikan, tetapi Tuhan, Engkau mengerti isi hati kami, dan kami dapat memuji-Mu, memuliakan nama-Mu lebih sungguh lagi. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita sebagai umat yang telah mendengar firman Tuhan, kita pergi untuk mengamalkan firman Tuhan, bukan hanya sebagai pengetahuan kita saja, tetapi kita merefleksikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Areng Mutak. Doksologi. Sekalian, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, serta pertolongan Roh Kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam panggilan dan pelayanan hidupmu untuk mempertahankan firman Tuhan sebagai dasar dari keyakinan iman yang teguh
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.